Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-Imam As-Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam waslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masih pada bab fadilatil Jum'ah, yaitu hadis yang terakhir ini. Hadis yang ke-8. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngaten. Waslu yaumil jumu'ati utawi yaumil jumu'ati utawi adus dina Jumat. Wajibun iku hukume wajib. Ini wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang baligh. Ini keutamaan mandi Jumat. Dalam hadis wuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Nah, mandi Jumat itu hukumnya wajib dalam hadis ini. Para ulama menjelaskan bahwa wajib di sini bukan wajib yang hukumnya fardu, istilahnya wajib kayak sholat 5 waktu itu bukan. Tapi wajibun ini oleh para ulama diartikan wajibun fis sunnah, sabitun fis sunnah, atau sabitun wajibun fil muru'ah, wajibun fil akhlaq al jamilah. Sebagaimana orang Arab, bahasa Arab itu mengatakan bahwa al-Arab, jadi mengatakan orang Arab itu hakuka wajibun ala ayyi muta'akkidin. Ini diperbincangkan oleh ulama-ulama bahwa hadis ini yang menjelaskan tentang mandi Jumat itu wajib, khususnya mazhab kita Syafi'i, itu bukan berarti wajib-wajib yang jika ditinggalkan itu berdosa. Bukan. Tetapi tafsiran daripada wajibun dalam hadis ini adalah sabitun fis sunnah, atau wajibun fis sunnah artinya tetap ada ketentuannya menurut sunnah. Jadi hukumnya itu sunnah yang telah ditetapkan. Jadi mandi Jumat itu hukumnya sunnah yang sudah ditetapkan. Bukan wajib-wajib yang jika ditinggalkan itu mendapatkan dosa, tidak. Memang ada sebagian ulama, misalnya mazhab Hanafi, mengatakan bahwa wajibun itu hukumnya wajib. Tapi wajib menurut istilah mazhab Hanafi itu beda antara wajib dengan fardun. Wajib dengan fardu itu beda menurut mazhab mereka. Menurut mereka kalau yang disebut dengan fardu itu masabata bidalilin qat'i. Jadi apa-apa atau amalan kewajiban yang ketetapannya itu berdasarkan dalil qat'i, itu namanya fardu, seperti sholat 5 waktu ya.
terus zakat dan lain-lain itu namanya fardu. Tapi kalau wajib itu masa bata bidalilin zonni, artinya ketetapan amalan-amalan yang ketetapannya itu berdasarkan dalil zonni. Nah, apa dalil zonni, dalil qat'i itu? Lah ini masuk pada masalah usul fikih. Kalau dalil qat'i itu dalil yang memang ditetapkan tidak mungkin salahnya, alias yang bersifat qat'i dalilnya mutawatir, ya hadis berarti hadis mutawatir, atau dengan Quran yang tidak memungkinkan adanya makna lain, tidak membutuhkan takwilan. Jadi ketetapan yang qat'i yang pasti itu berarti wajib. Tapi kalau ketetapan hukumnya itu bukan qat'i, zonni, seperti yang ditetapkan berdasarkan dalil atau hadis ahad, bukan mutawatir. Nah, ini berarti ketetapan dalilnya disebut dengan wajib, bukan fardu. Jadi beda. Makanya banyak nih kalimat-kalimat yang seperti ini. Ghusl yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ada juga hadis al-witru wajibun ala kulli muslimin. Juga ada. Maka di situ kalimat wajibun itu oleh para ulama khususnya mazhab kita Syafi'i tidak diartikan wajib-wajib, yang dimaksud adalah ketika ditinggalkan itu mendapatkan dosa, tidak. Artinya ketika orang mau mendatangi sholat Jumat, mau melakukan sholat Jumat, kemudian nggak mandi, nah, maka ya boleh saja, tidak mendapatkan dosa dia, karena hukumnya mandi itu sunnah. Kayak tadi sabitun fis sunnah, wajibun fis sunnah, wajibun fil muru'ah, atau wajibun fil akhlaqil jamilah. Ya, artinya ya kalau mau mendatangi Jumat kan ya etikanya, sunnahnya itu mandi dulu, bersih-bersih, ya, berhias, pakai wangi-wangian. Nah, itu etikanya. Sunnahnya itu seperti itu maksudnya. Bukan berarti harus mandi Jumat itu harus, kalau enggak dosa. Enggak seperti itu. Kecuali kalau menurut mazhab lain memang tadi yang sudah disebutkan. Kalau mazhab kita hukumnya mandi Jumat itu adalah sunnah. Tapi karena kalimatnya wajib, maka sebaiknya jangan ditinggalkan. Ini yang disebut dengan sunnah muakkad. Sunnah muakkadah, karena kalimat wajib ini maknanya atau artinya adalah sabitun fi sunnah, atau sabitun atau wajibun fil muru'ah atau akhlaqil jamilah. Maka sebaiknya jangan tinggalkan mandi Jumat. Tapi kalau seandainya memang sudah kepepet atau nggak bisa mandi, nggak sempat mandi misalnya, ya nggak perlu mandi, nggak apa-apa, karena sunnah saja. Cuma sebaiknya itu ya mandi. Kenapa? Ya karena ini tadi juga khurujun min khilafi man aujabahu. Khurujan min khilafi ma aujabahu. Karena ada orang atau sebagian ulama yang mewajibkan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib. Ada yang mengatakan seperti itu, oleh karena itu sebaiknya jangan ditinggalkan. Yang paling bagus, karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu wajib. Nah, ini jadi hadis-hadis yang seperti ini itu banyak sekali. Maksudnya yang wajibun, ghusl jum'ati, yaumil jum'ati wajibun, al-witru wajibun, itu banyak sekali. Karena memang dari istilah bahasa Arab itu ada beberapa makna, ada beberapa istilah seperti ini. Seperti tadi hakuka wajibun ala ayyi mutaakkidin misalnya. Ini ada kalimat Arab yang seperti itu. Nah, dalam istilah bahasa Arab yang digunakan oleh Rasulullah SAW, ini adalah bahasa Arab fusha. Oleh karena itu sebagian ulama
mentafsiri dengan tafsir yang berbeda-beda. Dengan tafsir yang berbeda-beda. Nah, inilah hazanah ilmiah dalam Islam. Jadi hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung arti banyak. Ini titik rahmat yang diberikan Allah melalui Rasulullah. Perbedaan-perbedaan pendapat ulama yang mengatakan wajib ya silahkan. Yang mengatakan sunnah ya silahkan. Cuman sebaiknya memang dilakukan. Kenapa? Karena itu tadi dalam kaidah fikih itu keluar dari perbedaan ulama itu hukumnya sunnah. Seperti dalam kitab Faraidul Wahiyah itu wa mustahabbunil khuruju ya fata minal khilafi hasba ma qad sabata. Jadi yang lebih bagus itu menghindari khilaf. Makanya jangan ditinggalkan mandi Jumat kalau bisa. Karena hadisnya, nasnya itu ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Bagi orang-orang yang balik. Nah ini dijelaskan, terus mandi ini bagaimana? Apakah bagi perempuan atau bagi siapalah? Misalnya hukum ini untuk mandi Jumat itu dijelaskan oleh para ulama bahwa mandi Jumat itu disunahkan bagi orang yang balik tadi yang ingin atau hendak menghadiri sholat Jumat. Jadi kalau yang menghadiri sholat Jumat, misalkan siapa saja yang mau menghadiri sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan kan menurut mazhab Syafi'i boleh, tapi perempuan yang bukan zawatil hayat, bukan yang masih muda, yang masih energik, enggak. Tapi bagi orang tua misalnya, perempuan ingin menghadiri sholat Jumat, maka disunahkan mandi. Bagi perempuan nggak wajib. Sholat Jumat itu tidak wajib. Karena perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat, yang diwajibkan sholat Jumat itu adalah laki-laki. Tapi seandainya ada perempuan yang sudah tua, yang tidak tidak energik istilahnya, sudah tidak, namanya sudah tua dan ingin mendatangi atau melakukan sholat Jumat misalnya. Ini boleh, dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Maka perempuan yang atau nenek-nenek yang ingin menghadiri sholat Jumat boleh, dan disunahkan baginya mandi sholat Jumat. Mandi Jumat itu termasuk sunnah. Makanya dijelaskan mandi Jumat itu disunahkan bagi siapa saja yang ingin atau hendak melakukan sholat hadir sholat Jumat. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, banyak sekali ini hadis sahih. Tapi artinya seperti tadi, jadi wajib pun bukan wajib yang ini menurut mazhab kita Syafi'i. Meskipun ada mazhab lain mengatakan wajib, ya wajib. Hanya saja ketentuan wajib oleh mazhab lain itu beda dengan kita. Wajib dengan fardu tadi yang sudah dijelaskan. Jadi siapa saja yang ingin menghadiri sholat Jumat, maka baginya disunahkan untuk mandi sholat Jumat. Mandi. Terus mandi sholatnya niatnya gimana? Ya niatnya mandi sholat Jumat, mandi sholat Jumat. Mandi sunnah lihuduril Jumu'ah, lihuduris sholah. Nawaitul ghusla lihuduril Jumu'ah. Sunnatan, sudah sama saja, yang penting niatnya adalah melakukan sunnah, mandi sunnah untuk mendatangi sholat Jumat. Ini rumah mandinya seperti biasa, harus dikebyur semuanya sebagaimana mandi wajib istilahnya. Kalau namanya mandi disebutkan dalam istilah bahasa Arab itu ya, namanya mandi itu ada dua yang harus dilakukan, yaitu meratakan air ke seluruh anggota badan.
Yang pertama niatnya, kemudian yang kedua adalah meratakan air ke semua badan, termasuk rambut dan lain-lainnya, kayak mandi wajib itu. Tapi hanya perbedaannya niatnya yang berbeda. Kalau mandi wajib ya niatnya mandi wajib, apa mandi wajibnya untuk apa? Kalau mandi Jumat ya mandi sunnah. Niatnya ya mandi sunnah, nawaitul ghusla apa atau sunnatul ghusli atau bisa biasa yang dipakai, atau yang penting mandi sunnah untuk menghadiri, nggak harus bahasa Arab karena niat itu di dalam hati, meskipun nggak diucapkan dengan kalimat kata-kata di lisan, di mulut, itu nggak apa-apa, yang penting hatinya hadir bahwa dia niatnya mandi sunnah untuk menghadiri sholat, ya untuk menghadiri sholat Jumat, di hati cukup, nggak perlu diucapkan juga nggak apa-apa. Yang jelas tata caranya sama seperti mandi wajib. Kapan niatnya? Yaitu tadi sama juga muktaronan bifi'lih. Ketika pertama air mengguyur, pertama-tama menyentuh, mengenai anggota badan, disitulah tempat niat. Karena niat itu sebagaimana yang pernah dijelaskan, qasdu syai'in muktaronan bifi'lih. Jadi menyengaja sesuatu, mengerjakan sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya. Jadi menyengaja sesuatu untuk melakukan itu berbarengan dengan bifi'lihi, dengan pekerjaannya. Berarti ketika mandi ya pertama niatnya itu pas ketika pertama kali air itu menyentuh anggota badan. Sama dengan mandi wajib tata caranya. Hanya perbedaannya niatnya wajib dengan niat yang tidak wajib. Itu aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adrakal jumu'ah falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Ini lebih berat lagi, malah lebih dahsyat. Kata Rasulullah, manutawi sapane wong adroka iku menangi, nemoni sapa man, nututi sapa man al jumu'ata ing salat Jumat. Barang siapa bisa mengerjakan salat Jumat, gitu aja. Jadi berkesempatan melaksanakan sholat Jumat. Barang siapa yang begitu, falahu mongko iku tetep kaduwe man indallahi ing dalam ngersane Allah ajru mi'ati syahidin, utawi ganjaran 100 wong sing mati syahid. Barang siapa berkesempatan bisa melaksanakan sholat Jumat, maka baginya, kata Rasulullah, mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Hebat sekali ini. Jadi pahalanya atau fadilahnya, keutamaannya orang yang sholat Jumat itu besar sekali. Bahkan kalau nas hadis itu al-jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun. Jadi kalau kita sudah sholat Jumat seminggu, kemudian sholat Jumat lagi, maka Jumat yang kedua ini yang kita lakukan itu melebur dosa seminggu yang lalu. Ini fadilah, keutamaan daripada sholat Jumat. Nih. Dalam riwayat lain, yaitu riwayatnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man adroka minal jum'ah rokatan. Ini kalau tadi kan pokoknya bisa sholat Jumat lah istilahnya. Bisa sholat Jumat, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Nah kalau riwayatnya Sayyidina Abu Hurairah ini, man adrokal jumu'ah rokatan fal yusalli ilaiha ukhra wa man fatat hurraqatan fal yusalli arba'an aw qala zuhra. Nah ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, yang meriwayatkan adalah Al-Imam Ad-Daruqutni. Al-Imam Daruqutni, di hadis Daruqutni
yang jelas-jelas menjelaskan begini. Kalau tadi dijelaskan bahwa sholat Jumat barang siapa yang berkesempatan bisa melakukan sholat Jumat. Berkesempatan bisa melakukan sholat Jumat itu gimana maksudnya? Ini secara sore, secara jelas dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkesempatan atau bisa melakukan sholat Jumat 1 rakaat. Kalau 1 rakaat, falyusolli ilaiha ukhra. Kalau dia misalkan datang, ternyata tertinggal 1 rakaat dari imam, berarti datangnya dia Allahu Akbarnya ketika imam pada keadaan rakaat yang kedua, ketinggalan 1 rakaat. Maka bagaimana? Falyusolli ilaiha ukhra, setelah imam salam, itu berdiri lagi menambah 1 rakaat karena dia tertinggal 1 rakaat. Wa man fatat rakaatan, dan barang siapa yang ketinggalan 2 rakaat, artinya nih ketinggalan 2 rakaat itu bagaimana? Ketinggalan 2 rakaat itu ada kalanya makmum datang ketika imam sudah dalam keadaan tahiyat. Atau berarti kan 2 rakaat, udah ketinggalan 2 rakaat. Atau dia datang ketika imam sedang ruku. Mazhab kita Imam Syafi'i, masalah ketinggalan makmum dari imam itu diukur dari rukuknya imam. Jadi kalau misalnya ini imam ini pada rakaat yang kedua nih, Allahu Akbar rukuk. Datang ini udah rakaat kedua imam. Makmum datang, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar kemudian rukuk. Karena aturannya kan begini rukuk. Nah, ketika makmum rukuk ini bisa berbarengan dengan imam tumak ninah. Jadi bisa tumak ninah itu as-sukun ba'dal harokah. Berarti ini as-sukun ba'dal harokah itu artinya ini kan bergerak. Setelah itu tenang. Nah, tenang ini bersama dengan imam keadaan ruku. Nah, kalau seperti ini, jadi imam ruku, tumak ninah, ini juga ruku, tumak ninah. Nah, maka ini makmum dapat 1 rakaat bersama imam. Paham lah ini? Jadi kalau imam, ini rakaat kedua. Rakaat kedua ini baik sholat Jumat atau sholat yang lainnya sama. Mazhab kita Syafi'i. Imam, ini sudah waladhdallin misalkan, terus baca surat kan, habis itu terus Allahu Akbar ruku. Makmum baru datang, maka makmum takbir, begitu takbir langsung ruku bersama imam. Nah ini kalau bisa ruku sama imam bareng-bareng dalam keadaan tumak ninah, bisa tumak ninah sama imam. Terus kemudian imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Berarti ini makmum dapat 1 rakaat bersama imam. Berarti dia tinggal berapa? 1 rakaat. Masalah Fatihah dan lain-lain sudah ditanggung oleh imam. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum, qiraatul imam, qiraatul makmum itu ada hadisnya. Pokoknya penjelasan fikihnya itu begitu. Nah, sholat Jumat ini misalnya seperti tadi, berarti dapat 1 rakaat. Kalau 1 rakaat dalam hadis tadi, fal yusolli ilaiha ukhra, berarti tinggal nambah 1 rakaat. Tapi kalau ketinggalan 2 rakaat, untuk ketinggalan 2 rakaat ngukurnya itu bagaimana? Ngukurnya itu tadi seperti tadi. Contohnya, tadi imam ruku, Allahu Akbar, ruku. Ini rakaat yang kedua. Makmum datang, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, mau ngikuti imam ruku, Allahu Akbar, imam begini. Nah, berarti dia tidak bareng-bareng ruku bersama makmum berapa imam, atau gak tumak ninah dalam ruku bersama imam.
Paham ini harus dipahami. Ini sholat bukan hanya Jumat, tapi semua sholat. Jadi kalau imam begini, kemudian makmum datang Allahu Akbar, nah berarti kan tidak bareng rukuk bersama imam, tumak ninah. Maka ini berarti sudah terakhir, dia ketinggalan, nggak dapat rokaat. Berarti ketinggalan 2 rokaat. Meskipun nanti sujud sama imam dan seterusnya kan tahiyat sama imam, berarti setelah itu dia berarti ketinggalan 2 rokaat. Kalau sholat Jumat seperti ini batas terakhir loh ya, batas akhir tadi. Kalau sudah seperti itu, kemudian dia dalam sholat Jumat, maka dalam hadis ini fal yusolli arba'an. Berarti dia ketinggalan 2 rakaat, tapi menggantinya, meneruskannya itu gantinya. Jadi kan setelah imam tahiyat, assalamualaikum, makmum kan harus berdiri. Karena dia nggak dapat 2 rakaat, akhirnya gimana? Dia sholatnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Meskipun sholat Jumat itu 2 rakaat, karena ada hadis ini. Makanya fikih Syafi'i itu seperti itu. Fikih mazhab Syafi'i. Jadi seperti tadi, itu batas terakhir tentang bisa dianggap 1 rakaat atau enggak bagi makmum. Nah, kalau sholat Jumat berarti dia sudah tadi, kalau keadaannya seperti tadi yang terakhir, maka berarti dia ketinggalan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat gimana dia nambelinya? Menggantinya nanti setelah imam salam 4 rakaat. Tapi kalau sholat biasa, ya berarti dia ketinggalannya pada rakaat yang pertama berapa? Harus cuma ketinggalan 1 rakaat. Paham ya? Nah ini, lah kok bisa begitu aturannya? Iya, dalam istilah fikih itu ada sholla wala nawa, nawa wala sholla. Niatnya itu sholat Jumat. Niatnya sholat Jumat ini, tapi sholatnya bukan sholat Jumat. Sholat wala nawa, sholatnya sholat duhur jadinya, tapi niatnya Jumat. Sholat wala nawa, nawa wala sholat. Niatnya sholat Jumat, tapi prakteknya, kenyataannya itu bukan sholat Jumat, karena lah sholat 2 rakaat, malah dia sholatnya 4 rakaat. Ini mazhab Syafi'i. Makanya ini hadis yang riwayat dari Al-Imam Daruqutni. Makanya bahkan dalam riwayat lain itu auqala zuhra. Nah, auqala az-zuhra, auqala az-zuhra. Tahu syak min rawi, apakah Rasulullah mengatakan fal yusalli arba'an, fal yusalli az-zuhra. Jadi ini sholla wala nawa, nawa wala sholla. Niatnya sholat Jumat, Allahu Akbar, tapi karena dia ketinggalan 2 rakaat, maka dia menyempurnakannya itu bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Niatnya sholat Jumat biasa, makanya ini masuk kategori tadi, dia niat tapi bukan sholat, tapi tidak sholat, melakukan sholatnya. Sholatnya bukan niatnya itu. Niatnya sholat duhur, sholat Jumat, tapi prakteknya sholat duhur karena 4 rakaat. Jelas ini. Ini kalau ini. Jadi kalau ketinggalan 2 rakaat sholat Jumat, sholat duhur, diteruskannya dengan sholat duhur. Tapi niatnya tadi kan sholat Jumat. Nah, ini makanya jangan sampai ketinggalan. Kalau tadi kan dalam hadis itu man adrukal jum'ah falahu indallahi ajru mi'ati syahid. Orang yang bisa sholat Jumat, ya, berkesempatan dan bisa melakukan sholat Jumat, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Nah ini dia bisa menemukan sholat Jumat enggak? Artinya menemukan sholat Jumat tadi, kalau 1 rakaat atau 2 rakaat ketinggalan, yang penting hadir bisa. Karena dalam hadis riwayat Daruqutni ini, man adraka minal jum'ati rakaatan falyusalli ilaiha ukhra. Wa man fatathu rakaatan falyusalli arba'an. Yang penting itu masuk kategori Jum'ah, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Makanya besar sekali fadilahnya, keutamaan sholat Jumat jangan sampai ditinggalkan. Makanya kemarin orang yang meninggalkan sholat Jumat bi ghairi uzur falyatasaddaq bi dinarin au biniswi
dinar. Fa illam yaqtir fa illam yastati fa illam yajid fa binisfi dinar. Nah, dinar itu kemarin saya jelaskan bukan dirham ininya, gram, antara 3 sampai 4 gram, bukan dirham ya, salah. Jadi apa, satu dinarnya itu antara 3 sampai 4 gram emas. Itu dinar. Jadi banyak, ya lumayan lah. Berapa itu? Kalau satu dirham satu apa? 1 gram, 3 sampai 4 gram atau separuhnya. Kan kemarin apa, man tarokal jumu'ah biumin ghairi udhrin falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fa binisfi dinar. Kenapa ya? Karena itu tadi fadilahnya, keutamaannya sholat Jumat itu besar sekali. Makanya kalau paham seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak pernah meninggalkan Jumat. Karena sudah kalau Jumat berapa kali, berarti kita mendapatkan berapa orang syahid. Kalau satu Jumatan itu mendapatkan pahalanya 100 orang syahid. Nah, kalau berapa kali itu berarti tinggal ngalikan berapa orang syahid yang kita peroleh dari pahalanya itu. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Demikian sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjut kembali pada bab yang baru, yaitu tentang masalah masjid. Ini harus paham karena masjid itu penting sekali. Masalah masjid. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat bagi kita semuanya, barokah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.